akan dunia yang sementara. Bagaimanakah bila semua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita pada Allah pada malam ini. Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki pada kita, dan kita mensyukurinya segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Salawat salam diberikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya sebagai pembawa acara pada malam ini, yaitu protokol sedang berlangsung. Cara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Pak Mur. Cara yang ketiga adalah warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Baik, masuk ke cara yang ketiga adalah yaitu ceramah takziah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Herman Tanjung MA. Ustaz, silakan. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan setiap dan semua kebaikan amal soleh yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati pengurus Musholah Al-Ikhlas, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, wabil khusus keluarga yang dalam berduka Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kepada kita bersama, bahwa setiap yang hidup itu pasti akan merasakan yang namanya maut atau kematian. Oleh sebab itu ternyata Bapak Ibu hadirin, karena mengingat waktu kita kan tidak lama sampai Isya, dan pun acara kita juga ada beberapa acara. Perjalanan kita menuju alam baqah, Bapak Ibu hadirin, itu sangat panjang dan jauh. Dalam ilmu tauhid dia ada 13 episode yang harus awak lalui. Seluruh manusia pasti melalui itu. Yang sudah kita lalui baru 4. Alam roh, alam iradat, kehendak Allah,
alam rahim 9 bulan 10 hari. Iya Bu. Ambo ndak pernah hamil, maka ndak tahu. Tanya-tanya loh kata tangga gitu kan. 9 bulan 10 hari, bisa capek, bisa lambek. Itu melihat situasi dan kondisi. Malah ada yang bisa direncanakan. Cari tanggal cantik kapan. Nah, gitu. Kemudian yang keempat alam dunia. Nah, itu sekarang. Jadi kita sampai pada alam yang keempat, alam dunia. Sementara yang akan kita lalui itu dia 13. Nanalah awak lalui baru 4. Berarti tinggal Bu 9 lagi. Panjang, jauh, iya. Makanya menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau, perjalanan manusia itu bagaikan berlayar di atas lautan. Pulau yang akan kita tuju sangat jauh, lautan yang kita harungi itu sangat dalam. Maka perbanyaklah bekal. Bekal kalau menurut awak di Minang. Bekal yang terbaik itu dalam pandangan Allah dan Rasul adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Banyak alam yang akan kita lalui. Yang mandiang nangko beliau meninggalkan kita umur 80 tahun ya Pak ya. Yang beliau lalui alam sakarat. Kita belum, karena kita masih ada, masih hidup. Alam maut. Ini beda tuh, sakarat dengan maut. Karena ada orang gabung, sakaratul maut, nah gitu. Sakarat itu proses berpisahnya ruh dari jasad, proses. Nah, pernah Bapak Ibu mungkin mencari itu, gitu. Nanti caki-caki itu, proses keluar masuk. Tapi belum selesai. Itu proses. Makanya Rasul membimbing kita untuk selalu bermohon kepada Allah. Nah, itu doa yang 10 setidaknya ada dalamnya itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Kita mohon ke Allah taubat kita diterima sesudah maut, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan. Kita mohon ke Allah mendapat ampunan. Puncaknya Allahumma hawin alaina fi sakarat. Nah, itu. Nah, baru maut. Alam barzah. Ana mandiang nangko sanak saudara kita yang telah mendahului kita itu sudah berada di alam barzah. Barzakhul. Barzah itu artinya alam penantian, alam menunggu. Batas, ada yang menyatakan dinding, ada hijab, batih. Nah, batas. Kalau tidak ada batas ini nampak yang di sebelah itu. Jadi ternyata hadirin perjalanan kita sangat jauh dan panjang. Maka kata Rasul, kalau ingin selamat perjalanan kita selanjutnya, kata kuncinya hanya satu, di dunia ini. Dunia ini. Makanya ad-dunya darul amal, al-akhirah darul jaza. Dunia ini tempat beramal, berbuat, akhirat tempat pembalasan. Bapak Ibu hadirin, kadang ada jatah kita 80, ada 50, ya tergantunglah sunatullah. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Usia bara, sadang manga, dalam kondisi apa, bagaimanapun kita akan meninggal, itu rahasia Allah, kita tidak tahu. Yang jelas semasa hidup kita maksimalkan. Apa yang akan dimaksimalkan? Amal soleh. Kalau Al-Kahfi 110 bagian akhir itu, kita diizinkan Allah ketemu dengan Allah hanya satu kata kuncinya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan soleh. Nah, ada lain daripada itu, soleh. Jadi kalau ingin kita temu dengan Allah nanti di akhirat,
di surganya Allah, kata kuncinya harus beramal soleh. Bila amal soleh itu di dunia ini. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, ternyata perjalanan kita sangat panjang, sangat jauh. Maka oleh sebab itu kita persiapkan. Apa yang akan kita persiapkan diantaranya adalah amal, iman, selalu kita perbaharui. Oh, bisa iman diperbaharui. Kalau dalam hadis Rasul bisa. Jaddidu imanakum, perbaharui selalu iman kamu. Ditanya oleh sahabat, kaifa jaddida imanana ya Rasul? Ya Rasul, ba'a cara memperbaharui iman kami biqauli bikathrati la ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah. Bapak Ibu, ternyata semakin banyak kita membaca la ilaha illallah, kalau bahasa kitanya zikir lah gitu. Banyak kita zikir, itu bisa memperbaharui iman. Kadang iman itu kan yazid wa yangkus, naik turun, turun naik. Kadang bila rajinnya ke surau, ke musola, oh tak tanggung. Alun tibo katu azan wa tibo tu. Dapat putih katu la tibo ni. Tibo maleh ba setan banah, barek banah. Datang ke rumah saji itu. Jadi semua itu adalah bagaimana kita untuk selalu memperbaharui iman kita dengan perbanyak membaca la ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah takziah, tidak ada manusia yang tidak ingin kehidupannya bahagia, baik bahagia dunia apalagi di akhirat. Kebahagiaan di akhirat itu tidak ada yang akan memberikan kecuali dengan izin Allah. Hadirin kaum muslimin, untuk mendapat kebahagiaan akhirat itu tentu dari dunia ini kita usahakan. Ya, kadang-kadang ada yang mengecek bagai ambo bisa umur dake-dake ke pensiun selah ke surau, ke musola, ke rumah saji, solat. Iyo kalau tak kaja pensiun. Ko indah tiba malaikat maut tu baca doh. Ndak bisa, ndak tahu. Jadi ibadah itu bukan karena kita hanya sudah pensiun, tetapi bagaimana ibadah itu kita biasakan dari kecil. Contoh kecilnya saja solat. Orang gaya awak, orang tua awak selalu mengasuh, menyuruh atau mendidik kita bagaimana istiqomah dalam solat. Itu barik Bapak Ibu, memang barik. Kalau tidak percaya calilah. Kalau ada solat jamaah, caliak layado anak-anak nang ketek-ketek dibawa ke surau tu ndak. Rasanya ndak mungkin nang gaya-gaya setinggal siku dah. Ndak mungkin tu dah. Kita kan sama-sama di komplek Bapak Ibu. Ambo kan di Bumi Lestari di bawah tinggal ko. Di dekat SMP 28 dah. Bawa anak tu, siapa kamu bawa? Ya orang gayanya. Orang gaya, orang tuanya yang kamu bawa. Jadi dari kecil dibiasakan. Mungkin Bapak Ibu awal sama tahu kini kok. Tantangan anak awak kini sangat luar biasa. Sangat berat. Yang menjadi-jadi kini kok itu tawuran. Ya Bu ya. Itu sangat berat sekali. Narkoba. Narkoba Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia. LPG apa namanya itu? Berarti lah ndak ngantuk Ibu dah ya. Macamnya kok lalu sih Bu gua. LGBT Sumatera Barat itu 18.000 orang kasadoe Bu. Ndak bercampur jombe dah ya. Ndak. Orang sadoe 18.000. Kita ada datanya Bapak Ibu. Sangat berat tantangan. Jadi makanya anak-anak awak kini ko awak salamaian dan itu angkanya bertambah terus. Tidak ada yang berkurang. Padahal awak adat basani syarak basani kitabullah, syarak mangato, adat memakai, malu awak sebenarnya memakai itu tu, tapi baalai. Tidak percaya Bapak Ibu, jalan-jalan salah jam 1 jam 2 malam. Ka Katib Sulaiman, ka Jalan Dobi, ka Mahkamah tu.
Dan ambo membuktikan bu, memang gitu. Survei kecil-kecilan memang mau coba gitu kan. Lain tak kecil orang sego gitu kan. Memang. Jadi ternyata tantangan anak generasi awak tu, makanya Kapolda kini kan punya slogan itu zero. Apa tuh Bapak Ibu? Kan ada yang anggota di sini. Balap liar, zero, tawuran. Kan ada itu dibuat-buat spanduk ini semacam kan media-media sosial. Kok bisa balap liar tuh kan aneh sebenarnya tuh. Kok ada balap liar? Rasanya anak-anak SMP, anak-anak SMA tuh belum bisa nyomali Honda seorang tuh. Jadi kalau nyomali yang gitu kan, udah usaha dia. Siapa yang membalian? Orang gayanya. Ayah jaman dehe. Dipakai siah de anaknya. Untuk balap liar. Jadi secara tidak langsung orang tuanya yang memfasilitasi anaknya untuk balap liar. Kan begitu caranya. Maka untuk mengantisipasi itu Bapak Ibu hadirin, pemerintah sebenarnya beliau punya program. Ada dulu program 8/21. Iya dah ya. 8/21. Itu rancak program itu. Kalau lawak kata maghrib itu hari anaknya kan luah juga di rumah. Dan itu kita cobakan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ambo dititipkan anak oleh Allah sama dengan Dayan. Ampe. Anak bukan istri Bapak Ibu ya. Anak 4 melalui istri, 3 laki-laki, 1, 2, 3, 1 perempuan. Dan memang kita terapkan yang 8/21 itu. Jadi ada setidaknya untuk mencegah anak-anak awak itu 3 rumah maksimalkan Bapak Ibu. Ini sharing kita sampaikan di mana-mana. 1 rumah tangga, nan kedua rumah ibadah, nan ketiga rumah sekolah, maksimalkan. Kalau itu diperan sebaik-baiknya insya Allah. Insya Allah. Kita saja dalam 2017 Bapak Ibu itu televisi ndak duit di rumah lah dong. TV ndak duit di rumah lah dong. 2007 boleh. Lah ada TV di rumah ya ada. Karabang saya tinggalannya tuh. Ada. Ndak duit. Ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu boleh cari kok handphone gua, bilo anak dia ya, kelas 3 di SMA. Alhamdulillah anak yang besar sekarang sudah berada di Mesir di Al-Azhar berkat doa Bapak Ibu. Kelas 3 untuk mendaftar. Oh ketua Covid dulu cik gua tinggalnya. Cik gua. Kok ndak elok Bapak Ibu. Untuk nelpon besok. Yang nomor 2 kini kok insyaallah mungkin di Oktober nanti orang ke Dayan. Mohon doanya Bapak Ibu ke Mesir Al-Azhar beasiswa. Yang nomor 3 belum pulang sekarang, program Tahfizul Quran 30 juz di pondoknya, baru naik kelas 2 SMA. Harus gitu Bapak Ibu. Nomor ampe kini kok alhamdulillah lah diterima di pondok pesantren di Pariaman Dayan, perempuan. Ada juga ibu nyebut ke? Di balik sebelum tuh dan tua tuh. Tuh. Iya. Bacampan anak jauh-jauh ya. Kamu tingkai sambil ambek bu, biarlah bu, daripada awaknya campan besok ke panti. Pantian apa bu? Ibu namua. Makanya jangan makan mana kecil-kecil orang tu. Pondok mahal, mangan mahal, jadi murah jadi murah meriah. Tapi nya tak pakai di rumah, bermanfaat. Alhamdulillah, khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Imam Sajadah dia udah bisa. Doanya lebih panjang dari doa awak leh. Kenapa? Dia dibina 3 rumah tadi itu. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Tidak lepas dari itu. Laki dan perempuan. Caliklah inyi-inyi awak dulu. Dari mana lagi ya? Inyi canduang, inyi para buya hamka. Dari rumah tu. Rumah tangga, rumah ibadah. Iko anak ndak bawa ke rumah saji jo musola do. Ayah jo mandi sampai solatnya. Memangnya serugo itu untuk orang gaya-gaya saja. Tidak untuk bersama. Jadi ini kadang-kadang ada ketimpangan kita. Nah, kalau ada anak yang ribut di rumah ibadah, di musola, di surau, di masjid, yang di usianya ada di tempat lain tuh, bau usia anak pakai. Hoi, ribut saya pulang. Ndak siko tempat lain gitu kan. Antu ya pulang anak kok. Besok panggil wiri belia. Iya.
Anak-anak datanglah wiri remaja. Oh, ustaz dah tiba yang baragu wiri gua. Jadi 10 mati salah kami bosi saja kan. Coba buka dalam sejarah, tidak ada sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir anak dari rumah ibadah, tidak ada itu. Bahkan Rasul sedang sujud, naik ke pundak beliau Hasan wal Husain main skokak, main kudo-kudoan, lagi dibantiang dan Nabi tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, perjalanan awak jauh, termasuk anak cucu awak salamaian. Awak salamaian, dan itu tugas kita. Karena kita nanti akan dihisab Bapak Ibu. Awakku akan dihisab sadonyo tanggung jawab terhadap keluarga kita. Dalam Al-Quran itu sudah populer itu, pelihara dirimu dan keluargamu. Kalau diri awak, ayah jomande, bapak ibu ala rajin solat ke musola, bawa anak, bawa cucu. Kalau lawa cucu, anak jo cucu nan kadibawa nanalah bisa menerima kebenaran. Nah, ini dulu tuh, nya dulu sekolahnya tuh. Nah, beko anak sedang aktif, sedang baru bawa ke surau. Mulai di surau tuh bantu lapangan bola kaki senyoba gitu. Orang sedang sujunya tendang ke tepung orang, tidak mau tidak. Itu buat masalah tuh. Jadi anak yang lebih bisa dinasihati, op, diam, kita sholat ya. Yo yas, yo mas. Nah, jadi ya. Kalau lebih suak lagai, lagadang-gadang saya dibawa ke musola, bapak ibu payah. Kalau tidak percaya cobalah. Payah, banyak kaduan itu. Enggak lama busa-busa mulai nyuruh sembahyang, nak mau sembahyang ustaz. Bahkan nak mau sholatnya. Ini tidak dibiasakan dari dulu tuh. Nah, jadi oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, karena ini adalah kajian takziah, perjalanan kita adalah jauh, mari kita maksimalkan di alam dunia ini untuk berbuat dan berbuat kebaikan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Azan orang. Terakhir, Bapak Ibu hadirin, semuanya kita ini akan kembali kepada Allah. Maka akhir kalam kita yang terbaik itu adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalatil jannah. Siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan membaca la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Ternyata Bapak Ibu, membaca la ilaha illallah di akhir kalam, di akhir hayat tu ndak semudah membalik telapak tangan do. Barek Bapak Ibu. Yo barek. Kau ndak percaya Bapak Ibu, cubalah. Matilah dulu. Kau ndak kau balik lah dia. Berat. Iya berat, Bu. Di dalam kitab Wasiat Terakhir 1001 karangan Profesor Dr. Jalaluddin itu dijelaskan, saat awak dalam sakaratul maut itu tidak ada yang mampu untuk membantu kita, termasuk anak. Yauma la yanfa', pada suatu hari saat itu mal harato ndak bermanfaat, wala banun, juga anak ndak bisa. Paling kancangnya berdoa, menangis berdoa itu. Illa kata Allah biqalbin salim, kecuali hati yang selamat. Hati yang selamat itu dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Saat sakaratul maut ada 7 rombongan, kalau di angkatan apa namanya, 7 pasukan yang mengganggu, menyesatkan kita, menyesean awak supaya awak mati sase. Nah gitu. Ada yang mengecian, dia memegang segelas air. Kan pernah dengan sejarah kayak gitu Bu ya? Nah, itu orang yang kita cintai tapi telah mendahului kita, awak dalam sakarat, awih benar. Dia haus yang bersangatan itu, bukan haus biasa itu, lapar yang bersangatan. 7 rombongan, satu rombongan itu ada 70.000 daya aksinya untuk menyaksikan awak. Berat. Jadi oleh sebab itu maka dibiasakan kolbu kita kontak selalu kepada Allah. Sedang berjalan zikir,
Sedang duduk, ibu sedang duduk dengar kajian, zikir qalbu kontak. Itu namanya zikir khafi namanya itu. Zikir dalam diri, zikir tersembunyi. Kalau zikir jahar jelas itu. La ilaha illallah itu zikir jahar itu. Zikir khafi. Di atas motor, atas kendaraan, qalbu kita kontak kepada Allah. Bahkan sampai masuk kamar kecil pun, masuk WC bersoak itu kan. Itu kan baca doa. Ibu ya, andaikan lupa baca doa masuk WC itu, lupa, tiba di dalam, awaklah tiba di dalam, takana doa itu boleh dibaca, boleh. Yang tak boleh dikeraskan. Allahumma inni mangane jadi karihan dalam kalbu saja. Tanda kita syukur kepada Allah, tanda kita selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Buruk ke disabui Bapak Ibu. Kan ada tadangah dewa orang yang meninggal dalam kamar kecil, dalam kamar mandi, dalam WC itu. Andaikan buruk yang disabui, kalbu kita lupa kepada Allah, berarti kita meninggal dalam keadaan kufur. Maka oleh sebab itu kontak kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita bersama dalam mengharungi kehidupan dunia ini menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, karena jam sudah 7:30. Dalam penyampaian ambo tadi kok kurang lemak manihe, racik bawang dek kurang alui, hirono picik dek kurang kuning, atau masakan talam biak matah, maafkan ambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita saling memaafkan. Tasinggung dek kanaya, talantung dek turun. Terima kasih Dayan yang telah menghubungi kita tadi. Ambo samo selma mater dengan beliau. Ini masih ada Dayan. Kok jas nyosok ke kuliah dulu. Kalau berapa tahun gua? Alhamdulillah gitu kan. Mudah-mudahan ukhuwah kita Bapak Ibu semuanya kita semakin kuat, semakin selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan atas kesempatannya untuk menyampaikan satu yang dari yang mewakili dari warga Komplek Wisma Mas. Tentu pertama kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah kepada kita semua. Atas nama warga Komplek Wisma Mas mengucapkan berita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ibunda dari Bapak Ridha Rahman pada tanggal 1 di Pekanbaru, di mana dikuburkan pada hari yang sama pada minggu di Batu Sangkar. Kami atas keluarga ya alhamdulillah ada yang mewakili keluarga dan tidak semuanya yang ikut ke tempatnya Pak Eri. Sebelumnya kami mohon maaf ya Pak Eri. Tentu kami Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana Allah telah memudahkan kita untuk dapat berkumpul bersama